Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang percobaan ekspansi termal. Selamat menyaksikan. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바래. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki gelombang suhu panas cukup tinggi setiap tahunnya, yang mengakibatkan benda-benda di sekitar mengalami pemuaian. Pemuaian mengakibatkan benda-benda mengalami perubahan ukuran seperti panjang, luas, dan volume. Perubahan ukuran yang diakibatkan oleh perubahan temperatur dianalogikan dalam ekspansi termal. Ekspansi termal dibagi menjadi beberapa macam yang memiliki perumusan sendiri serta beberapa faktor yang mempengaruhi nilai koefisiennya. Beberapa logam seperti aluminium, kuningan, dan tembaga dapat dijelaskan cara pengukurannya menggunakan konsep ekspansi termal. Sehingga perlu dilakukan percobaan ekspansi termal. Bagaimana cara mengukur koefisien linier aluminium, kuningan, dan tembaga? Untuk mengukur koefisien linier aluminium, kuningan, dan tembaga, dapat mengukur koefisien linier aluminium, kuningan, dan tembaga. Ekspansi termal merupakan suatu perubahan ukuran zat terhadap perubahan temperaturnya, yang dipengaruhi oleh volume awal zat, perubahan temperatur, dan koefisien muai zat. Pada pemuaian fluida, baik itu zat cair dan zat gas, berbeda dengan pemuaian zat padat. Jika pada pemuaian zat padat terdapat 3 parameter pemuaian, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume, maka pada pemuaian fluida hanya terdapat 1 parameter saja, yaitu pemuaian volume. Hal ini dapat dimengerti karena fluida baik zat cair maupun zat gas selalu menempati wadah dari bahan padat dengan volume tertentu. Apabila wadah yang berisi zat cair dipanaskan, maka wadah tersebut mengalami perubahan temperatur, sehingga zat cair dalam wadah akan ikut mengalami perubahan temperatur. Dikutip dari Yanti Dewi DKK 2018. Kebanyakan material akan mengalami ekspansi ketika temperaturnya dinaikkan tanpa merubah wujud fasenya. Misalkan, sebuah benda dengan panjang L berada pada temperatur ruangan dan kemudian temperatur tersebut dinaikkan, maka akan terjadi perubahan panjang pada benda tersebut yang secara matematis dituliskan dengan delta L adalah perubahan panjang, alfa adalah koefisien ekspansi termal linier, L0 adalah panjang mula-mula, dan delta T merupakan perubahan suhu. Dengan alfa disebut koefisien ekspansi termal linier, material yang tidak eksotropik seperti kristal, asimetrik, nilai alfa dapat berbeda-beda sepanjang pengukuran ekspansi termalnya. Nilai alfa juga dapat bervariasi terhadap temperatur, namun demikian derajat ekspansi tidak hanya bergantung pada perubahan temperatur, tetapi pada temperatur absolut. dikutip dari Jorena dan Adnan 2018. Cara pengukuran koefisien linear ekspansi termal dari tabung tembaga aluminium dan kuningan sebagai berikut. Uji dipanaskan menggunakan uap panas sehingga panjang awal L0 menjadi panjang akhir LT. Selisih panjang logam ini disebut dengan delta L atau L0 dikurang LT. Kemudian nilai koefisien muai termal aluminium sebesar 25 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Kemudian juga nilai koefisien muai termal pada kuningan sebesar 19 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Dan yang terakhir, nilai koefisien muai termal pada tembaga sebesar 18 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dikutip dari Usman dan Rahmawati 2016. Ekspansi termal dapat ditemukan dengan mudah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada pemasangan rel kereta api dan jembatan yang sengaja dibuat longgar agar saat besi mengalami pemuaian, besi tersebut akan mengisi celah-celah dan tidak akan merusak rel dan jembatan tersebut. Yang kedua, pada kabel listrik yang sengaja dibuat longgar agar bila terjadi penyusutan di malam hari tidak merusak kabel tersebut. Yang ketiga, pada bingkai jendela yang sengaja dibuat renggang agar saat siang hari kaca yang memuai akan mengisi renggang tersebut dan tidak membuat kaca pecah. Dikutip dari Darmawan dan Putra 2016. Alat yang pertama yaitu steam generator, fungsi untuk menghasilkan uap panas. Tabung aluminium, tabung tembaga, tabung kuningan sebagai objek percobaan. 3. Termometer, fungsi untuk mengukur suhu. Pipa penyalur berfungsi sebagai penyalur uap panas ke objek percobaan. 5. Mangkuk digunakan untuk menampung uap air. 6. Mistar berfungsi sebagai alat ukur panjang. Dan yang terakhir, indikator panjang yang digunakan sebagai pendeteksi perubahan suhu pada objek. Langkah pertama yaitu kita siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita ukur suhu mula-mula
aluminium menggunakan termometer. Kemudian ukur panjang mula-mula dari aluminium menggunakan mistar. Kita kalibrasikan terlebih dahulu indikator panjang. Mengatur jarum panjang ke angka 0 dengan memutar skala putar yang ada pada indikator panjang. Kemudian masukkan air beberapa mililiter ke dalam stem generator. Kita hubungkan stem generator ke sumber tegangan. Hidupkan stem generator. Pasangkan aluminium dengan indikator panjang. Hubungkan stem generator dengan tabung aluminium menggunakan pipa penyalur. Kemudian kita letakkan wadah di ujung lain dari aluminium untuk menampung uap yang berlebih dari stem generator. Setelah dipanaskan, ukur suhu akhir aluminium dengan termometer. Termometer akan berhenti dan mengalami kesetimbangan, maka saat itulah suhu akhir dari aluminium. Setelah aluminium dialiri uap panas, maka aluminium akan mengalami pemuaian panjang. Perubahan panjang dari aluminium akan diukur oleh indikator panjang. Indikator panjang akan mendeteksi atau mengukur perubahan panjang dari aluminium sampai indikator panjang berhenti. Maka saat berhenti, itulah nilai dari pertambahan panjang aluminium. Pada indikator panjang ini menggunakan resolusi 0,01 mm. Indikator panjang menunjukkan pada angka 40, maka hasil dari pertambahan panjang objek percobaan adalah 40 dikali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,4 mm. Data suhu akhir dan pertambahan panjang dari objek percobaan pada data hasil pengamatan. Terakhir adalah ulangi prosedur dari awal dengan cara mengganti objek percobaan, yaitu menggunakan kuningan dan tembaga. Lalu catat kembali data hasil pengamatan yang didapat untuk diolah menjadi pengolahan data. Merata pertama dilakukan untuk menghitung perubahan suhu. Dilakukan 2 kali perulangan untuk tiap-tiap objek, yaitu aluminium, kuningan, dan tembaga. Untuk menghitung perubahan suhunya digunakan rumus delta T sama dengan T akhir dikurang T awal, di mana delta T di sini adalah perubahan suhu, T akhir adalah suhu akhir, dan T awal adalah suhu awal yang didapatkan dari pengukuran sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa aluminium memiliki perubahan suhu paling tinggi di antara kuningan dan tembaga. Kenapa? Karena aluminium memiliki alfa atau koefisien ekspansi termal linier yang paling tinggi di antara kuningan dan tembaga. Menghitung koefisien termal. Rumus untuk menghitung koefisien termal yaitu alfa sama dengan delta L per L dikali delta T, di mana alfa yaitu koefisien termalnya, terus delta L adalah perubahan panjang, L-nya panjang mula-mula, terus delta T adalah perubahan suhu. Dari percobaan perhitungan yang dilakukan didapatkan bahwa semakin besar delta L, maka koefisien termalnya juga semakin besar atau berbanding lurus. Sebaliknya, jika perubahan suhunya semakin tinggi, maka koefisien termalnya semakin kecil atau berbanding terbalik. Yang ketiga yaitu menghitung panjang awal dan perubahan panjang. Di sini dilakukan 2 kali perulangan pada setiap objek. Untuk menghitung panjang awal dan perubahan panjang digunakan rumus L sama dengan delta L per alfa dikalikan dengan delta T, di mana L merupakan panjang mula-mula, delta L merupakan perubahan panjang, alfa merupakan koefisien ekspansi termal, dan delta T merupakan perubahan suhu. Dari pengukuran didapatkan bahwa perubahan panjang setiap objek berbeda-beda. Yang keempat ada koefisien termal teori. Yang pertama ada koefisien termal dari aluminium, yaitu bernilai 25 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kemudian ada koefisien termal dari kuningan dengan nilai 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Dan yang terakhir ada koefisien termal dari tembaga yang bernilai 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. 5. Menghitung persen error dengan rumus koefisien eksperimen dibagi dengan koefisien teori dikali 100%. Nilai persen error akan semakin besar ketika koefisien eksperimen yang didapatkan berbanding dengan sangat jauh dari koefisien teori. Hal itu disebabkan oleh praktikan itu sendiri dan juga dari kesalahan alat. Semakin besar perubahan panjang, maka koefisien termalnya juga semakin besar atau berbanding lurus. Sebaliknya, jika perubahan suhunya semakin besar, maka koefisiennya semakin kecil atau berbanding terbalik. Yang kedua, besar koefisien ekspansi termal dari yang terbesar sampai terkecil adalah aluminium, kuningan, dan tembaga.